Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aida Suci Sudrajat dari Akuntansi Perpajakan Politeknik Piksi Input. Saya di sini akan menjelaskan tentang satu siklus akuntansi perusahaan jasa. Namun sebelum ke contoh soal dan pembahasannya, kita perlu tahu nih dalam satu siklus akuntansi perusahaan jasa itu terdiri dari apa saja. Nah, yang pertama itu ada transaksi atau bukti-bukti transaksi. Yang kedua, jurnal umum. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, ada neraca saldo. Yang kelima, ada ayat jurnal penyesuaian. Yang keenam, ada laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada jurnal penutup. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita ke soalnya. Halo teman-teman, jadi ini sudah ada contoh soal dan sudah ada beberapa transaksi ya yang dilakukan perusahaan selama Desember 2020 ini. Langsung aja, tanggal 1 Desember, pemilik menyetorkan dana ke perusahaan sebagai setoran modal awal sebesar 160 juta. Kita pindahkan ke dalam jurnal umumnya, yaitu akunnya adalah kas pada modal. Nih, kas pada modal. Kenapa kas pada modal? Karena perusahaan menyetorkan modal awal, otomatis kasnya bertambah dan modalnya juga bertambah. Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Selanjutnya tanggal 2, pemilik menyewa satu ruko di daerah perkotaan untuk digunakan sebagai tempat usahanya selama 1 tahun secara tunai sebesar 6 juta. Kita analisis. Di sini membayar rukonya itu untuk 1 tahun ke depan ya. Berarti sudah dibayar lunas. Jadi nama akunnya adalah sewa dibayar di muka pada kas. Nah, di sini kenapa kasnya ini ada di kredit? Karena kan untuk membayar sewa ruko ya. Jadi kas perusahaannya berkurang. Kas berkurang itu adanya di kredit. Ini sudah saya kerjakan semuanya ya. Itu saya beri 2 contoh menganalisis transaksi. Selanjutnya, setelah kita buat jurnal umum, kita akan memposting ke dalam buku besar. Bagaimana cara mempostingnya? Cara mempostingnya kita membutuhkan data dari jurnal yang umum tadi. Jurnal umum tadi. Nah, di sini di buku besar ini kita mengkelompokkan data-data tersebut berdasarkan jenisnya. Jadi misalkan kas ya digabungkan sama kas, perlengkapan. Contoh nih. Tanggal 1 di sini ada kas. Kasnya adanya di debit. Kita pindahkan. Akun kas di debit nominalnya sama sesuai jurnal umumnya teman-teman. Dan di saldonya karena awalnya di debit kita pindahkan di debit juga. Jadinya 160 juta. Selanjutnya ada nih kas tapi di bagian kredit. Kita pindahkan sesuai yang ada di jurnal umum teman-teman. Tanggal 2 kas adanya di kredit 6 juta. Nah, pas di bagian saldo, kenapa ini nominalnya berkurang? Karena debit awalnya kan debit nih, bertemu dengan kredit. Itu dikurang teman-teman. Jadi kalau misalkan debit ketemu debit ditambah, debit ketemu kredit dikurang. Itu rumusnya ya teman-teman. Nah, jadi ini terus sampai selesai, sampai tidak ada lagi akun kas, itu baru ditutup. Dan hasil akhirnya, nominal akhir, saldo akhirnya adalah 162 juta. Ini di bagian kas. Setelah kas apa lagi? Setelah kas ada perlengkapan. Sama seperti tadi, perlengkapan juga dikelompokkan ke dalam akun perlengkapan. Kalau misalkan ada satu transaksi doang tentang perlengkapan, masukkan ke dalam perlengkapan. Setelah itu ada apa? Sewa dibayar di muka. Sama teman-teman. Jadi dimasukkan di dalam kotaknya masing-masing sesuai jenisnya ya. Nah, setelah membuat jurnal umum selesai semuanya, kita akan membuat neraca saldo.
Nah, apa neraca saldo ini? Nah, neraca saldo ini adalah saldo rekening-rekening pada buku besar di periode tertentu. Di sini tuh saldo akhir ya teman-teman, saldo akhir yang ada di dalam akun-akun buku besar. Nih, misalkan di sini kas. Kas berarti saldo akhirnya adalah 162 juta, pindahkan. Perlengkapan saldo akhirnya 1.620.000, pindahkan. Terus sampai beres. Di sini sewa dibayar di muka, saldo akhirnya ada 6 juta. Kita pindahkan semua teman-teman. Pindahkan sesuai tempatnya masing-masing. Misalkan kasnya ada di debit ya debit, kalau misalkan kredit ya kredit. Dan di jumlah harus balance. Kalau misalkan gak balance berarti ada yang salah teman-teman ya. Soalnya kalau misalkan gak balance itu kita pasti seterusnya juga akan salah. Nah, di sini ada data penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian. Ini dibuat berdasarkan data penyesuaian yang ada. Ini teman-teman. Nah, ini ya. Tanggal 1, biaya sewa bulan Desember adalah 500.000. Biaya sewa bulan Desember adalah 500.000. Berarti akunnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka, nominalnya 500.000. Selanjutnya, asuransi yang terpakai bulan Desember sebesar 300.000. Asuransi yang terpakai ya teman-teman, yang terpakai. Berarti nama akunnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Berapa nominalnya? 300.000. Dari mana? Dari soal. Ya teman-teman, dari data penyesuaian tadi. Satu lagi nih, kasih contoh. Perlengkapan yang tersisa sebesar 620. Ingat di sini ada tersisa ya teman-teman. Yang tersisa. Kita lihat dulu. Nah, di sini perlengkapan awalnya 1.620, sedangkan di data penyesuaiannya yang tersisa adalah 620. Jadi akunnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan nominalnya adalah 1 juta. Kenapa teman-teman? Nah, kan tadi ada data penyesuaiannya 620, itu kan yang tersisa, dan sedangkan yang ada di dalam ayat jurnal penyesuaian ini yang terpakai. Berarti 1.620 dikurangi 620 adalah 1 juta. Gitu ya teman-teman. Jadi datanya yang di sini itu adalah data yang sudah terpakai. Nah, ini sudah. Lanjut kita ada worksheet atau kertas kerja. Di sini ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan ada balance sheet. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya kan kita udah membuat kita kan sudah membuat ini ya, neraca saldo yang di atas. Nah, kita tinggal pindahkan teman-teman, kita pindahkan ke dalam kotak neraca saldo ini, bagian neraca saldo ini. Dan kan akunnya tadi ada beberapa akun yang baru juga, maksudnya akun yang ada pada ayat jurnal penyesuaian kan ada yang bertambah. Kita masukkan juga ke dalam nama-nama akun ini ke dalam kertas kerja, urutannya sesuai nomor ref ya teman-teman. Karena tadi udah membuat neraca saldo di atas, kita pindahkan ke bagian ini. Selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian juga. Nah, di sini kan udah ada nih, kita bikin ayat jurnal penyesuaian. Kita udah bikin ayat jurnal penyesuaian. Nih, yang ini. Nah, ini kita pindahkan juga ke dalam kotaknya, kotak yang sudah tersedia di sini. Karena kan ayat jurnal penyesuaian ini tidak semuanya disesuaikan, jadi hanya beberapa akun-akun saja yang disesuaikan. Kalau misalkan ada akun yang tidak disesuaikan, itu kosongkan saja. Kita isi berdasarkan data yang ada. Tadi kan perlengkapan kantor disesuaikan. Nah, kita masukin
masukin berdasarkan ini nama akun-akunnya ya, nama akun-akun yang ada di dalam penyesuaian ini. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini kita ambil dari neraca saldo yang disesuaikan dengan ayat jurnal penyesuaian. Contohnya nih, kan ini tidak semuanya disesuaikan ya teman-teman. Yang pertama kas itu tidak ada data penyesuaiannya, jadi kita pindahkan saja 162 juta karena tidak ada data penyesuaiannya. Namun pada perlengkapan kantor awalnya 1.620 ada data penyesuaiannya 1 juta, itu kita kurang. Kenapa kurangkan? Ini di debit teman-teman, ini debit. Nah, di debit ketemu dengan kredit. Seperti yang sudah awal saya bilang, debit ketemu kredit dikurang. Jadi 1.620 dikurang 1 juta sama dengan 620. Begitupun seterusnya ke bawah. Pokoknya yang ada data penyesuaiannya disesuaikan dan disimpan di dalam neraca saldo setelah penyesuaian ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada ya udah nggak apa-apa, kosongkan saja, pindahkan nominal awalnya ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini ada income statement atau laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini apa aja sih teman-teman? Di sini itu hanya mencatat pendapatan dan semua beban-beban yang ada di dalam transaksi tersebut ya. Nanti kita bahas di bawah. Dan ini ada balance sheet. Nah, balance sheet ini yang tidak mencatat pendapatan dan tidak mencatat beban, karena kan pendapatan dan bebannya sudah ditulis di dalam laporan laba rugi, dan di sini adalah yang selain itu ya. Agar lebih mudahnya, yang di dalam balance sheet adalah yang selain pendapatan dan selain beban. Gitu. Nah, ini tadi adjusted trial balance atau ayat jurnal penyesuaian. Yang ini teman-teman. Nah, sebenarnya kita hanya perlu memindahkannya saja dari kertas kerja ke dalam tabelnya. Kita buat tabel lagi, kita pindahkan. Namun isinya sama karena kan kita sudah membuatnya di atas ya, di kertas kerja. Tuh, kas 162 juta, perlengkapan kantor 620 dan seterusnya. Ini data neraca saldo setelah disesuaikan ya. Kita pindahkan saja. Selanjutnya nih, ada income statement. Tadi kan laporan laba rugi, isinya apa saja teman-teman? Isinya adalah pendapatan jasa yang udah tadi saya bilang, pendapatan jasa dan seluruh beban-beban yang terdapat di dalam transaksi. Nah, di sini ada apa aja? Beban gaji, beban lain-lain, beban asuransi, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan. Nah, pendapatan ini kita kurangi dengan total seluruh beban. Kita total dulu awalnya ini beban-beban. Hasilnya 12.380. Lalu pendapatan kita kurang dengan 12.380 teman-teman. Hasilnya 20.620. Nah, ini adalah laba bersih. Ini laba bersih ya teman-teman. Laba bersihnya. Nah, ada nih laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, di sini kita membuat laporan perubahan modal ini membutuhkan data dari ini, laporan laba rugi ini. Langsung aja, karena ini perubahan modal, berarti kita membutuhkan modal awal. Modal awal perusahaan tadi kan 160 juta ya teman-teman. Nah, di sini ada laba bersih. Laba bersih dari sini kita masukkan ke dalam tabelnya 20 juta, dan di bagian transaksi itu perusahaan ada mengambil untuk kepentingan pribadi. Nominalnya 6 juta. Prive ya teman-teman, prive itu adalah kepentingan pribadi.
5 juta. Nah, 20.620 ini dikurang dengan 5 juta, kita total dulu 15.620, ini total yang tadi. Lalu modal awal kita tambahkan dengan kenaikan modal. Berarti hasilnya adalah 175.620. Ini hasil akhirnya. Hasil modal akhir. Karena ini perubahan ekuitas atau perubahan modal, jadi modelnya akan berubah. Yang awalnya modal 160 juta, jadi modal akhirnya 175.620, teman-teman ya. Lanjut, di sini ada balance sheet. Ini juga balance sheet yang ada di dalam kertas kerja tadi ya, teman-teman. Yang ada di dalam kertas kerja tadi, saya bilang apa tadi? Selain pendapatan dan selain seluruh beban. Di sini juga dibedakan ya, teman-teman, dikelompokkan lagi. Ada aset, ada liabilitas, dan ekuitas. Di sini di aset juga terbagi menjadi dua. Ada current asset, ada fixed asset. Ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, dari transaksi tadi, dari tabel-tabel tadi, kita cari mana yang bagian aset lancar, mana yang bagian aset tetap, mana liabilitas, mana ekuitas ya, teman-teman. Setelah kita temu dan kita pindahkan nominalnya, jumlahkan semuanya, teman-teman, harus balance. Ini 187 juta 120.000, dan di sini sama balance kan. Di sini tidak ada pendapatan dan tidak ada beban karena sudah beban-beban itu sudah ada di sini. Ya. Jadi yang ini selain pendapatan dan beban. Kalau misalkan ingin lebih cepat memahami, di balance sheet itu adalah yang selain pendapatan dan yang selain beban-beban. Lalu ada closing journal. Nah, closing journal ini menutup saldo akun dan akan menjadi 0 pada awal periode. Di sini apa aja sih yang harus ditutup, teman-teman? Di sini yang harus ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Apa saja akun nominal itu? Akun nominal itu ada pendapatan dan beban-beban. Akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba rugi. Nah, karena tadi yang akun nominal adalah pendapatan, kita tutup pendapatan dengan pendapatan dan ikhtisar laba rugi. Kita tutup ya, teman-teman. Nominalnya yang tadi di awal. Yang kedua, kita mau menutup semua beban-beban dengan mengikhtisarkan laba rugi pada beban-beban. Semuanya ditulis di sini, teman-teman ya. Selanjutnya, kita mau menutup ikhtisar laba rugi. Kita tutup ikhtisar laba rugi pada modal ya, teman-teman. Dan prive tadi saya bilang ada prive kan, kita tutup prive dengan modal. Seluruhnya harus balance. Nah, di sini ada jurnal penyesuaian setelah penutupan. Mohon maaf, neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah daftar yang berisi seluruh saldo real akun dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Isinya apa aja, teman-teman? Ada piutang, ada aset, ada modal ya. Nah, ada aset, ada piutang, ada modal. Istilah mudahnya, yang tidak ditutup di bagian closing journal, kita tutup di bagian post closing trial balance ya. Dan hasilnya harus balance. Nah, itu teman-teman tentang satu siklus akuntansi ya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami.